Deretan para mantan elit Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sedang menunggu waktu yang tepat ketika Bambang Pacul akan menyatakan hengkang dari PDIP dan mencari haluan politiknya yang berbeda dari partai ini. Orang-orang seperti Budiman Sujatmiko, Marwarar Sirait, dan Effendi Simbolon, sebelumnya Laksamana Soekardi dan yang lainnya, secara terang-terangan sudah hengkang dari PDIP dan meninggalkan partai ini karena perbedaan haluan ideologi yang tidak lagi sama. Apakah kita bisa melihat bahwa Bambang Pacul akan merealisasikan sebuah keberanian berpolitik yang berbeda setelah ia berani mengeluarkan statement-statement yang sangat bertolak belakang dari apa yang dilakukan oleh partai ini dan para elitnya yang terang-terangan menjadi petugas partai dan menempatkan partai itu sebagai tujuan akhir dalam rangka berpolitik. Sehingga untuk kepentingan PDIP, semua elitnya harus mengamankan berbagai macam kepentingan partai ini ketika partai ini seolah-olah sedang diserang habis-habisan dari sudut manapun, dan itu nampaknya tidak terlihat pada sosok yang bernama Bambang Pacul. Apakah tesis kecil saya ini bahwa Bambang Pacul akan segera hengkang dari PDIP menjadi kenyataan? Bagaimana filsafat menolong kita untuk memperjelas hal ini? Dan apakah memang Bambang Pacul memiliki keberanian secara politis untuk menentukan sikapnya yang berbeda dari partai dan hengkang dari PDIP? Selamat datang dalam channel Meragukan Filsafat, sebuah channel yang dibangun untuk turut mengedukasi ruang publik virtual Indonesia dengan menawarkan perspektif pemikiran filsafat untuk membaca fenomena sosial, politik, kebudayaan dalam konteks Indonesia kontemporer, tanpa berpretensi untuk menggiring opini kita mempercayai pandangan-pandangan dalam channel ini. Teman-teman, ketika kita bicara tentang haluan ideologi partai, maka saya pernah mengatakan dalam konten saya bahwa ideologi itu pertama-tama berfungsi integratif. Integrasi sosial adalah fungsi pertama dari sebuah ideologi. Ketika ideologi diterjemahkan oleh sebuah institusi politik seperti partai politik, maka semua orang yang menjadi bagian dari sebuah partai politik harus mengamankan ideologi partai. Dan dalam konteks itu, sebutan apa yang sering kita dengar dari kalangan PDIP bahwa semua yang menjadi anggota PDIP adalah petugas partai, rasanya beroleh argumentasi bahwa petugas partai itu berarti menjadikan ideologi partai itu sebagai sarana perjuangan untuk mengamankan kebijakan-kebijakan dan arah dari sebuah partai politik. Tujuannya adalah agar kepentingan-kepentingan partai itu bisa tercapai demi tujuan yang lebih besar, paling tidak di hadapan konstituen yaitu rakyat dan bangsa, ketika bangsa dan negara memanggil seseorang untuk menjadi bagian dari kerja-kerja yang lebih besar dengan amanah-amanah yang lebih besar. Nah, teman-teman, dalam konteks itu saya ingin mengatakan bahwa Bambang Pacul adalah sosok yang menarik untuk kita cermati dalam konteks kita saat ini. Beberapa kali kita lihat bagaimana seorang Bambang Pacul justru mengeluarkan statement atau pernyataan yang berbeda dari elit partai yang lainnya. Ia misalnya pernah mengatakan jangan coba-coba berani melawan orang baik. Nah, orang baik di sini dan dibaca oleh banyak orang itu menunjuk pada sosok yang bernama Jokowi. Jokowi adalah orang baik, paling tidak itulah kacamata Bambang Pacul. Apa yang dikatakan Bambang Pacul ini jelas berbeda dari elit partai PDIP yang lain. Misalnya Hasto Kristianto, yang jelas-jelas mengatakan bahwa Jokowi itu adalah problem demokrasi di Indonesia. Jokowi dianggap
telah menjadi bagian dari proses demokratisasi kita yang justru mandek dan berjalan ke belakang, dan justru membuat Indonesia semakin tidak menjadi negara yang demokratis oleh karena ulah dan sepak terjang politik seorang Jokowi. Tetapi di tangan seorang Bambang Pacul, perspektif berbeda diperlihatkan bahwa seorang yang baik itu adalah Jokowi, dan rasanya kita justru akan kalah telak ketika melawan orang baik. Dan itulah yang dirasakan oleh banyak orang, dan apa yang dikatakan oleh Bambang Pacul itu setidaknya mewakili banyak orang pula yang ingin melihat bahwa memang seorang Jokowi adalah orang yang baik, dan bagi banyak orang Jokowi tetap di hati dan menjadi orang yang memberikan konsesi-konsesi besar terkait dengan Indonesia yang di masa kepemimpinannya telah melewati banyak masa-masa sulit, masa krisis, dan Indonesia tetap ada dan baik sampai hari ini. Nah, hal yang lain yang kontroversial juga teman-teman bisa kita catat ketika Bambang Pacul memberi apresiasi pada sosok Gibran Rakabuming Raka. Ketika banyak orang menempatkan Gibran sebagai orang yang juga disebut sebagai anak haram demokrasi. Tetapi seorang Bambang Pacul justru mengatakan jangan macam-macam dengan seorang Gibran, karena sangat berbahaya sekali. Disinilah saya ingin katakan teman-teman bahwa seorang Bambang Pacul justru memberi apresiasi positif tentang kepemimpinan dan lahirnya pemimpin muda yang baru, yaitu seorang yang bernama Gibran. Arah politik Bambang Pacul ini sekali lagi berbeda dengan elit PDIP, khususnya Hasto Kristianto sang sekjen PDIP. Nah teman-teman, karena itu banyak orang kemudian mengajukan pandangan bahwa nampaknya dalam waktu dekat Bambang Pacul akan segera bersama para mantan meninggalkan atau hengkang dari PDIP. Karena itu saya tadi di awal mengajukan tesis bahwa para mantan sedang menunggu apa waktu yang tepat kapan Bambang Pacul akan segera hengkang dari PDIP dan memilih haluan politik, dan keberanian sikap politiknya ditentukan dan ditunggu-tunggu oleh banyak orang. Apakah Bambang Pacul memang menjadi orang yang pada akhirnya merdeka dan keluar dari kooptasi ideologi politik yang sudah tidak lagi sejalan oleh banyak orang, dirasakan sangat membelenggu dan tidak memerdekakan. Justru itulah yang seringkali pekik yang dikatakan oleh para elit PDIP bahwa partai ini adalah partai wong cilik dan istilahnya itu adalah merdeka, merdeka, merdeka. Dan ketika pekik itu ternyata tidak sejalan dengan apa yang terjadi sebagai realitas politik hari ini PDIP yang justru membelenggu banyak orang. Karena itu orang-orang seperti Bambang Sujatmiko, orang-orang seperti Marwara Sirait, Effendi Simbolon, dan sebelumnya Laksamana Soekardi berani terang-terangan mengatakan kritik-kritik tajam kepada PDIP. Nah karena itu teman-teman, mari kita tunggu waktu yang tepat bahwa Bambang Pacul akan segera hengkang dari PDIP sebagai wujud dari ia sudah tidak sejalan dengan ideologi PDIP, dan karena itu apresiasinya yang sangat positif pada Jokowi sebagai orang baik dan Gibran yang ia respek dan hormati sebagai pemimpin muda saat ini yang memberi harapan ke depan, itu bagian yang membedakan seorang Bambang Pacul dengan elit PDIP yang lain yang justru kita lihat sangat mengedepankan politik yang tidak beradab. Karena itu teman-teman, mari kita tengok dan kita saksikan Bambang Pacul dalam waktu dekat akan hengkang meninggalkan PDIP. Ini sebuah tesis yang kita akan lihat apakah terbukti dalam realitas nyata.